Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Di Piala AFF 2024, sejumlah nama dinantikan aksinya oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pemain abroad dan pemain muda yang baru-baru ini dipanggil Sinteyong. Namun, dari sekian nama, rasanya Hoki Caraka salah satu yang cukup menarik perhatian. Pemanggilan Hoki, apapun kompetisinya, selalu menimbulkan pro dan kontra. Banyak netizen yang menganggap bahwa Hoki tak lagi layak mengisi skuad Sinteyong. Namun, benarkah Hoki Caraka memang tak layak lagi mengisi salah satu slot Timnas Indonesia, khususnya di Piala AFF 2024? Berikut ini Starting Eleven Story akan membahasnya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Hoki Caraka melewati banyak proses yang melelahkan untuk jadi seperti sekarang. SSB Handayani di Wonosari dan Persopi di Kabupaten Bantul. Disinilah Hoki belajar tentang basic bagaimana menjadi seorang pesepak bola. Hoki Caraka berhasil menjadi pemain muda brilian di dua SSB tersebut. Di momen ini Hoki masih berposisi sebagai back dan bukan striker. Tentu saja Hoki menjadi pemain inti di SSB Persopi. Kiprah Hoki makin meroket berkat kontribusinya di Piala Suratin 2017. Performa Hoki Caraka di SSB dipantau oleh Direktur Development Center Guntur Cahyo Utomo dan membujuk anak remaja itu masuk ke PSS Sleman. Kedekatan rumah dan tempat latihan di PSS Sleman membuat Hoki tak masalah menerima tawaran tersebut. Jadilah Hoki hijrah ke Akademi Sleman. Atas rasa syukur yang tinggi masuk ke PSS Sleman U16, Hoki Caraka menampilkan kemampuannya secara maksimal. Hoki pun meyakinkan diri untuk mendaftar Garuda Select 3. Dia pun harus melakukan uji coba bermain selama 2 kali 20 menit. Hasilnya, ia lolos dan berkesempatan belajar langsung pada pemain legendaris Chelsea, Dennis Wise. Seleksi ketat itu digelar pada 27 Oktober hingga 3 November 2020. Ketika itu, Hoki ditempatkan di posisi stopper atau bek tengah oleh pelatih Garuda Select. Namun Direktur Teknis Dennis Wise melihat kalau Hoki Caraka tak cocok jadi pemain bertahan. Hoki pun dicoba tukar posisi ke striker karena punya kecepatan berlari yang mumpuni. Uji coba ini terbukti berhasil. Hoki mencetak 5 gol saat latihan melawan klub-klub Inggris. 2 kali menjebol gawang Queen's Park Rangers dan masing-masing 1 gol ke gawang Southampton, Leeds United, Sheffield United. Dari sinilah bakat Hoki Caraka terlihat dan dalam perkembangannya semakin terasa. Sebagai pemain jebolan Garuda Select, Hoki Caraka pelan tapi pasti menjadi sosok striker terbaik di klub. Bekal ilmu dari sang pelatihnya dulu, Dennis Wise, benar-benar ia terapkan selepas pulang dari Inggris. Dia menjadi striker tak tergantikan di PSS Sleman U16 dan U18, serta ikut berkontribusi dalam kompetisi Elite Pro Academy pada 2020 dan 2021 yang membuatnya ditarik Dejan Antonik pelatih PSS Sleman kala itu untuk masuk ke tim senior pada 3 Juni 2021. Kemudian debut perdana Hoki bersama PSS Sleman Senior terwujud pada 5 September 2021. Walau awalnya tampil gugup dan hanya bermain 58 menit, tapi seiring berjalannya waktu Hoki makin menikmati permainan. Bahkan Hoki menggeser dominasi penyerang asing di PSS Sleman, yakni Yeven Bokashvili. Hal ini membuktikan kalau Hoki Caraka adalah striker yang dibutuhkan untuk membuka keran gol. Hingga pada akhirnya kemampuan Hoki Caraka dilirik oleh pelatih Sinteyong yang sedang berburu pemain-pemain muda berbakat.
Hoki yang punya latar belakang menimba ilmu di Garuda Select itu dipertimbangkan masuk ke timnas Indonesia. Karena menit bermain yang cukup bersama klub, Hoki jadi bahan pertimbangan STY masuk ke skuad Garuda, meskipun klubnya sekarang penghuni papan bawah. Hoki Caraka selalu jadi line up utama pelatih PSS Sleman, Mazzola Junior, musim 2024-2025 ini. Dari 12 laga, Hoki Caraka nyaris dimainkan penuh oleh sang pelatih dengan mencetak 3 gol. Tentu saja ini menjadi poin plus bagi Hoki dibanding dua opsi penyerang lainnya, Ronaldo Kuateh dan Arkan Kaka. Meskipun bermain di Liga Thailand, ia hanya bermain 4 kali dari total 6 pertandingan, ditambah belum menghasilkan gol sama sekali untuk Muang Thong United FC. Sementara Arkan Kaka masih agak mendingan. Arkan sudah menyumbangkan gol perdana untuk Persis Surakarta musim 2024-2025 dari 5 laga yang sudah dilakoni. Jadi, jelas sekali perbedaan mereka. Memilih Hoki Caraka untuk menjadi striker tidak terjadi secara sembarangan. Pak Sin tahu betul latar belakang dan rekam jejak Hoki Caraka. Hoki punya kelebihan yang tidak dimiliki striker lain macam Ramadan Sananta sampai Stefano Lillipali. Hoki punya daya juang yang tinggi, dia tak segan-segan melakukan pressing ketat demi membuat bek lawan kerepotan saat build up. Hoki juga sangat berani melakukan duel, postur tubuh yang ideal memungkinkannya memenangi duel 1 lawan 1. Kemudian stamina yang kuat mendukung kemampuannya dalam mengacaukan lini belakang lawan. Tak cuma itu saja, Shin Tae-yong juga melihat potensi Hoki Caraka sebagai striker cukup tajam. Hoki cukup produktif dalam mencetak gol. Ketajaman itu sebenarnya sudah terlihat sejak Indonesia melawan Venezuela dalam laga turnamen Toulon Cup. Saat itu, Hoki yang masih berusia 18 tahun hampir menjebol gawang Venezuela lewat tembakan jarak dekatnya. Di kancah timnas, Hoki baru gacor saat laga Indonesia melawan Timor Leste pada 14 September 2022 lalu. Hoki berhasil mencetak brace untuk pertama kalinya di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Berkat Hoki, Indonesia menang atas Timor Leste 4 gol tanpa balas. Lalu di ajang kompetisi AFF U19, Hoki mencetak kuatrik pertama saat membabat habis Brunei Darussalam 7-0 pada 4 Juli 2022. Pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Turki dan Spanyol pada 26 Oktober 2022 ini kembali dipanggil namanya untuk memperkuat timnas senior yang sedang mempersiapkan diri di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Di sini Hoki tampil memukau karena berhasil membawa tim menang 6-0 atas Brunei di leg pertama. Melihat produktivitas Hoki Caraka, sudah bisa dipahami mengapa STY memilih pemain ini untuk mengisi striker di ASEAN Championship Desember mendatang. STY memilih Hoki untuk pengganti strike karena dinilai lebih siap dan matang. Hoki juga sudah bertekad untuk bermain maksimal di Piala AFF 2024. Bahkan pemain kelahiran Gunung Kidul itu bertekad menjadi top skor Piala AFF 2024. Namun harapan dan tekad itu tampaknya akan menjadi utopis belaka. Brisbane Roar yang semula hanya akan melepas Rafael Strike pada laga semifinal Piala AFF mengubah keputusannya. Setelah PSSI terus membujuk, klub Australia itu akhirnya mau melepas Rafael Strike lebih cepat. El Klemer bahkan kabarnya bisa bergabung ke timnas Indonesia jelang laga pertama melawan Myanmar. Kalau sudah begini, nasib Hoki tentu saja terancam. Posisinya jelas akan diisi oleh strike. Ya kali udah susah payah dibujuk, nggak dimainkan.